Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, baik kepala sekolah ataupun guru ataupun tenaga pendidikan, di sini kita mendapatkan informasi yang sangat penting di halaman rumah pendidikan. Di sini ada pesan bahwa isinya kita harus segera mengaktifkan 2SP atau two step verification, atau dengan bahasa lain verifikasi 2 langkah. Nah, ini bertujuan untuk mengamankan akun belajar ID kita. Nah, di sini penting untuk admin akun belajar ID. Itu sangat penting. Tapi penting juga bagi guru-guru lain ya untuk mengaktifkan 2SP agar keamanan akun belajar ID kita semakin kuat, agar tidak disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, silahkan untuk membaca informasi ini, pergi saja ke halaman rumah pendidikan. Bapak Ibu akan membaca informasi ini secara jelas. Di sini secara garis besar saja saya akan menyampaikan terkait hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Mulai dari tanggal 21 Oktober 2025, login akun admin wajib menggunakan 2SP. Berarti sejak video ini diambil, sekarang tanggal 30 September, ada 20 harian lebih waktu kita untuk mengaktifkan 2SP atau verifikasi 2 langkah. Ada beberapa cara atau macam untuk mengaktifkannya. Bapak Ibu silakan bisa pilih salah satu saja. Di antaranya bisa menggunakan Google Form, juga autentikator, kemudian security key, atau juga panggilan SMS atau telepon. Nah, apakah ini sangat penting? Nah, ini sangat penting karena apabila tidak diaktifkan 2SP, maka dampaknya yang pertama, akun akan terkunci otomatis ya. Kemudian yang kedua, akses ke rumah pendidikan dan seluruh layanan digital hilang. Kemudian pemulihan akun rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, apabila akun kita sudah dinonaktifkan, itu untuk mengaktifkannya kembali itu sangat-sangat sulit dan sangat rumit. Kita harus koordinasi dengan berbagai pihak ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengaktifkan 2SP atau verifikasi 2 langkah. Pertama, kita masuk dulu ke akun Google ya, ke akun Google dengan memasukkan email belajar ID. Admin sangat penting untuk masuk dan untuk mengaktifkan. Tapi untuk guru juga tidak kalah penting, karena Bapak Ibu pasti akun Google ditautkan dengan berbagai macam layanan ya. Nah, sebelumnya saya akan membuka dulu terkait belajar ID yang bisa Bapak Ibu tautkan. Jadi ketika akun Bapak Ibu terkunci atau nonaktif, jadi semua layanan oleh belajar ID akan terhenti. Banyak sekali platform yang bisa kita gunakan, diantaranya ruang guru. Di sini banyak ya pilihan, ruang murid. Banyak sekali platform yang bisa kita gunakan, terutama dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke akun Google, nah, cara mengaktifkannya, kita pilih akun Google
kita klik profil ini, kemudian di sini ada tulisan yang namanya Manage Your Google Account. Kita klik. Nah, maka kita akan menemukan halaman seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung ke security atau keamanan. Ini yang ikon gambar kunci gembok ya. Kita klik. Sebentar ya. Kita klik. Nah, setelah diklik kita scroll ke bawah. Di sini ada pilihan berbagai macam 2SP atau verifikasi 2 langkah, akan menggunakan Google Form ya, Google Form, kemudian ada password atau passkey juga ya, ini bisa, ataupun autentikator. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan Google Authenticator saja untuk mengaktifkan 2SP-nya. Nah, sebelum saya aktifkan, ini informasi penting juga, menambah wawasan kita, izin berbagi. Jadi kita bisa mengetahui akun kita aktif di mana saja atau di perangkat mana saja. Nah, di sini akan terbaca ketika Bapak Ibu sudah login di berbagai macam perangkat, baik itu di OS Windows ataupun di Android. Di sini ada riwayat login kita. Nah, di sini saya buka Manage All Devices. Nah, di Windows saya sudah masuk. Saya gunakan di komputer ini, kemudian di smartphone atau di HP saya gunakan di, ya betul, ini adalah handphone merek saya ya. Jadi Belajar ID saya diaktifkan di handphone ini. Dan juga Bapak Ibu, barangkali ada yang belum mengetahui, ini sangat penting ketika kita mengaktifkan akun Gmail, terutama Belajar ID. Sebenarnya untuk akun-akun yang lain juga selain Belajar ID bisa. Nah, sekarang kita pembahasannya Belajar ID ya. Nah, contoh di sini saya aktifkan Belajar ID saya, atau ya di loginkan di smartphone saya. Ini benar di handphone saya. Ketika kita klik, nah, kita masuk dulu menggunakan password. Nah, verifikasi 2 langkah itu Bu, Bapak, jadi kita tidak hanya menggunakan kata sandi, akan tetapi setelah kita menggunakan kata sandi akan ada step kedua ya, itu artinya 2 step verification atau 2SP atau verifikasi 2 langkah. Setelah kita masukkan kata sandi, kita akan diminta untuk memasukkan, katakan, Google Authenticator kalau sudah diaktifkan. Nah, informasi tambahan Bapak Ibu, di sini saya aktif di smartphone saya. Ini sangat penting Pak Bu, ketika kita kehilangan handphone juga, kalau akun kita diaktifkan di handphone ya. Ini saya tunjukkan, ini handphonenya. Bentar, record. Nah, ini adalah handphone milik saya yang ada Belajar ID-nya ya. Emailnya masuk di sini. Nah, ketika kita kehilangan handphone ini, kita bisa mencari melalui Google yang aktif di handphone ini. Caranya gimana? Nah, sebentar. Nah, ini adalah informasi dulu. Ini adalah browser atau aplikasi yang saya gunakan menggunakan Belajar ID. Nah, Canva, Fixal, Telegram, ChatGPT dan sebagainya. Nah,
Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ketika handphone katakan saja handphone saya hilang, Ibu masih bisa menemukan perangkat. Kita gunakan fitur Find Device ini. Nah, ketika kita klik, kita akan diarahkan ke sini. Nah, ya, ketika handphone kita berada di luar jangkauan kita atau hilang atau terjatuh, itu motifnya gimana, kita masih bisa menemukannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah lokasi di mana handphone saya berada. Kebetulan handphone saya juga sekarang di lokasi ini, ya. Jadi ketika handphone saya di rumah, ini akan menunjukkan posisi handphone saya ketika di rumah. Nah, jadi kita bisa track di mana handphone kita terjatuh, tapi dengan satu syarat, di handphone lokasinya harus diaktifkan. Ya, lokasinya harus diaktifkan. Nah, gimana kalau seandainya lokasi kita di Google di handphonenya tidak diaktifkan? Kita masih ada cara lain, yaitu dengan play sound, ya. Jadi kita bisa memanggil darurat dengan menggunakan akun Google. Nah, saya contohkan di sini ya. Meskipun GPS atau lokasinya tidak aktif, kita masih bisa menggunakan play sound. Nah, lihat ya, saya buktikan di sini. Kelihatan nggak ya, ini ya. Nah, ketika saya klik play sound, maka akan ada panggilan masuk. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah panggilan dari Google, ya. Lokasi perangkat ini adalah panggilan dari Google. Kita play lagi. Nah, di sini bisa stop sound. Nah, yang menghubungi siapa? Nah, ini ada. Ketika saya stop, ini juga berakhir. Nah, ini adalah salah satu keuntungan ketika kita mengaktifkan Belajar ID atau Gmail kita di perangkat. Dan ini salah satu cara ketika kita ingin menemukan perangkat kita di mana, gitu. Yang penting kita tahu atau bisa mengakses password untuk login di, katakan di laptop atau di HP lain. Baik Bapak Ibu, itu adalah tambahan saja. Sekarang kita fokus ke aktivasi 2 langkah. Nah, kita lupakan saja yang ini ya, kita close. Nah, kita kembali. Nah, di menu security, ketika kita klik, maka kita akan diarahkan ke pilihan ini. Maka saya di sini akan mengaktifkan autentikator, ya. Berarti di handphone Bapak Ibu harus mengunduh dari Play Store, namanya Google Authenticator, ya. Nanti saya tunjukkan di handphone. Nah, pertama Bapak Ibu harus klik yang ini, Authenticator. Nah, kemudian kita set up Authenticator. Di sini juga saya belum mengaktifkannya ya, sekalian sekarang. Nah, di sini ada muncul barcode. Barcode ini silahkan Bapak Ibu scan dari aplikasi Authenticator yang ada di handphone. Nah, sekarang saya kembali ke handphone. Ibu, di sini saya sudah berada di halaman handphone. Di sini saya sudah mengunduh Google Authenticator ya. Jadi yang ini nih. Nah, Authenticator. Nah, kita klik. Bentar. Nah, setelah kita mengunduh ini, silakan Bapak Ibu centang yang tanda plus ini, klik. Nah, kita pindahi kode. Nah, kita arahkan ke handphone dan langsung ya.
Nah, di sini akan muncul Google atas nama email saya sudah ada. Nah, setelah di handphone berhasil dan kodenya sudah muncul, kita kembali ke laptop. Kita di sini klik next. Nah, kita masukkan kode yang ada di handphone dari Google Authenticator. Nah, kode ini hitungan mundur ya, jadi kita harus cepat. Nah, kita verifikasi dan sekarang sudah masuk. Tandanya di sini sudah ada notif seperti ini ya, dialog seperti ini, artinya kita sudah berhasil mengaktifkan Google Authenticator, verifikasi 2 langkah. Nah, sebenarnya ini belum aktif Bu, kalau kita belum mengklik yang ini, turn on ya. Artinya kita hidupkan atau kita fungsikan, kita nyalakan 2SP atau verifikasi 2 langkah, 2 step verification. Kita turn on. Nah, di sini ada waktu ketika kita mulai mengaktifkan Authenticator 2 minutes ago, 2 menit yang lalu. Nah, setelah itu ketika di sini masih terbaca turn on to step verification, artinya ini belum diaktifkan atau difungsikan, maka kita harus mengaktifkan. Turn on kita hidupkan ya, kita klik. Nah ya. Nah, oke, kita down saja. Nah, ketika kita sudah mengaktifkannya ya, maka di sini tulisannya turn off. Ketika kita mau mematikan 2SP, maka kita klik turn off saja. Nah, Bapak Ibu, itu adalah cara untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah keamanan berganda ya. Dikhawatirkan akun Bapak Ibu aktif di perangkat lain. Jadi ketika, maksudnya seperti ini, ketika ada orang yang mau login menggunakan email Bapak Ibu, itu akan minta kode OTP atau kode dari Authenticator. Jadi mereka tidak akan bisa masuk. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya juga tadi ya, di sini sebenarnya ketika kita terbaca ada perangkat yang masuk atau email kita masuk di perangkat yang tidak dikenal, Bapak Ibu bisa langsung log out dari sini ya. Contoh, kita pernah masuk di laptop teman kita nih. Nah, takut disalahgunakan, kita langsung saja log out ya. Kita bisa langsung log out. Maaf. Nah, di sini sign out, kita matikan saja. Kita keluarkan saja secara otomatis dari sini ketika kita ingin mematikan akses ke email kita. Nah, itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan segera aktifasi. Ini berlaku bukan hanya untuk belajar ID admin saja. Saya sarankan Bapak Ibu guru juga, meskipun bukan admin, saya sarankan segera mengaktifkan verifikasi 2 langkah untuk mengamankan akun Bapak Ibu. Dan saya sarankan juga Bapak Ibu gunakan akun Belajar ID untuk mengakses platform belajar platform pembelajaran ya.
Karena menurut informasi untuk akun Belajar ID ini itu bisa terekam atau termonitoring oleh Kemendikbud. Jadi hati-hati juga Bapak Ibu untuk menggunakannya. Ketika Bapak Ibu di drive menyimpan video yang tidak pantas ya, kemudian Bapak Ibu menyimpan file-file dokumen-dokumen yang sifatnya kriminal, itu menurut informasi akan secara otomatis dinonaktifkan oleh Kemdikbud. Nah, itu adalah hal yang terpenting. Kita harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah supaya akun Belajar ID kita tidak disalahgunakan oleh orang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.